hari ini rencana saya mau test drive mobil Porsche 64. Kita mau coba nanti test drive-nya di jalan tol, kemudian kita juga nanjak ke beberapa tempat yang cukup ekstrim. Nanti saya akan ceritakan awal mulanya project Porsche 64 ini. Jadi kalau project Porsche 64 ini dimulai itu di tahun 2017 ya, 2017. Kebetulan ada klien dari Jerman waktu itu menawarin ke saya untuk membuat project Porsche 64 ini. Nah, pada waktu itu yakin aja bahwasanya bisa membuat Porsche 64 dari aluminium ini, karena sebelumnya di tahun 2015 kebetulan Yumos Garage juga membuat Porsche Abarth Carrera juga dari aluminium. Nah, di 2017 saya mulai mengerjakan project Porsche 64 ini. Saya tanya waktu itu ke klien. Jadi kebetulan klien ini minta dibuatkan Porsche 64 ini sejumlah 4 unit. Saya tantang kalau misalkan mau cepat project ini seharusnya ada blueprint. Nah, kebetulan si klien ini punya akses ke salah satu museum di Jerman. Diberikanlah blueprint itu ke saya. Alhamdulillah dari blueprint itu terus kita bikin clay dari kayu, dari partikel kayu dengan dimensi lebar, tinggi, bentuk lekuan itu sesuai dengan originalnya. Nah, untuk proses pembuatan Porsche 64 ini kami menggunakan plat untuk bodi setebal 2 mm, kemudian untuk chassis lantai itu sebesar 3 mm. Pengerjaan kurang lebih sekitar 2 tahun. Alhamdulillah kita bisa mengerjakan 2 unit Porsche 64 sudah selesai. Satu ini Porsche dengan finishing tanpa dicat. Jadi untuk menghasilkan efek kilau seperti ini, tim Yumos Garage membuat suatu metode sehingga proses polishing ini bisa sampai 9 step. Kemudian yang satunya lagi Porsche 64 tetapi finishingnya dia tidak sampai mengkilat seperti ini. Doff, ya warnanya warna doff. Tim Yumos Garage sih merasa tertantang banget ya bikin Porsche 64 ini. Kenapa? Porsche 64 ini populasinya hanya ada 3 sebenarnya di dunia ini. 3, kemudian sekarang tinggal satu, dipegang oleh salah satu kolektor di Austria. Porsche 64 ini diproduksi pertama kali di tahun 1939 oleh Ferdinand Porsche, kemudian dengan tujuan pada waktu itu untuk mengikuti rally Berlin Dome. Makanya dia dinamakan Porsche 64 Berlin Dome. Ferdinand Porsche membuat Porsche ini dari aluminium dengan tujuan karena pada waktu itu rally yang begitu ketat persaingannya sehingga Ferdinand Porsche berpikir bahwasanya untuk mengimbangi kompetitor lainnya, Ferdinand Porsche harus membuat mobil yang seringan-ringan mungkin. Makanya dia bikin mobil dari aluminium. Dengan perubahan bodi dari aluminium ini, sehingga bodi keseluruhan yang tadinya kurang lebih 1.400 sampai 1.500 kilo, sekarang ini menjadi sekitar 680 kilo dengan penyusutan bodi hampir 50%, sehingga dia bisa mengimbangi kompetitor lain pada waktu event rally Porsche Berlin Dome. Basic daripada mobil Porsche 64 ini adalah VW Kodok di tahun 1960, di mana wheelbase daripada mobil VW Kodok ini sebenarnya sama dengan Porsche Berlin Dome ini. Untuk kaki-kaki bagian depan belakang kami menggunakan kaki-kaki original daripada Kodok. Kecuali mesin yang aslinya dari 1200 kemudian kita upgrade menjadi 1641 cc. Torsi yang dihasilkan dari 40 horsepower sekarang menjadi kurang lebih 60 horsepower. Porsche 64 ini adalah cikal bakal dari Porsche selanjutnya. Jadi setelah Porsche 64, kemudian Porsche 356A, kemudian 356B, 356C, dan seterusnya. Jadi Porsche 64 ini adalah salah satu pionir dari Porsche ya. Dan menginspirasi juga untuk kaca bagian depan. Kalau dilihat, kaca bagian depan ini untuk VW Split Pass atau VW Dakota itu terinspirasi juga dari kaca dari Porsche 64 ini, dimana kacanya terbelah jadi 2 atau split, kita bisa katakan kaca split. Ini yang dipakai juga untuk VW jenis Dakota. Kemudian untuk lampu sih masih pakai lampunya VW Beetle. Ini kalau kita lihat di sini, lampu ini masih menggunakan VW Beetle. Kanan kiri juga sama, masih menggunakan lampu VW Beetle.
Kemudian aksesoris yang ada di mobil ini, karena sudah tidak ada yang jual, kemudian ya terpaksa kita bikin semuanya ya. Jadi dari handle, kemudian kaca-kaca keseluruhan ini kita bikin dengan material daripada kristal, sehingga untuk keamanannya, safety-nya lebih aman ya. Kemudian kita kasih logo juga tentunya. Untuk kaca kita gunakan logo Securit, di mana untuk registrasi di negara Eropa itu adalah salah satu standar untuk registrasi. Kemudian untuk interior secara keseluruhan, interior ini sama juga menggunakan aluminium. Kemudian untuk handle-handle, tombol-tombol yang di dalam, setir, itu semua kita bikin secara handmade. Kalau untuk dashboard daripada mobil Porsche ini hampir sama dengan sekarang ini VW kodok tipe split, di mana speedometer juga sama. Yang membedakan adalah tombol-tombolnya ini. Nah, untuk aksesoris ini, karena semua ini udah nggak ada yang jual, semua aksesoris kita bikin secara handmade. Misalnya ya, untuk handle kita bikin handle luar ini mengikuti bentuk daripada aslinya. Kemudian untuk door lock bagian dalam juga, door lock bagian dalam kita bikin sesuai dengan originalnya. Karena kebetulan kita cuma melihat dari foto-foto file yang lama yang masih ada sekarang dari yang original Porsche 64 itu. Jadi kita tiru persis sama seperti aslinya. Kemudian juga nah, kalau untuk ini lock kaca geser ini hampir sama dengan punya VW Dakota. Ini hampir sama. Ini fungsinya untuk membuka daripada kaca bagian pintu depan, kaca geser. Ini untuk kunciannya. Kemudian untuk tombol-tombol di dalam dashboard itu kita menggunakan dari aluminium. Kalau originalnya dia terbuat dari bahan gading, tetapi karena klien ini minta bahannya dari aluminium, kita bikin semuanya dari aluminium. Untuk steering wheel kita bikin juga steering wheel itu sesuai dengan model aslinya. Steering wheel kita bikin dari besi, kemudian bagian luarnya kita cor pakai material fiber, sehingga bentuknya menyerupai dengan aslinya juga. Untuk interior dari customer sih mintanya full aluminium. Original daripada Porsche 64 sebenarnya joknya dia bahannya dari busa, tetapi karena sesuai dengan permintaan customer kita bikin dari aluminium. Satu lagi untuk peredam panas ya. Peredam panas ini unik nih. Peredamnya ini cukup menggunakan, kalau di Indonesia dikenal dengan karung goni. Itu hampir sama persis dengan originalnya. Jadi untuk plafon atas, kemudian door trim, pintu kanan kiri, kita menggunakan material karung goni. Juga untuk tarikan pintu bagian dalam, kita menggunakan semacam tambang terbuat dari bahan serabut kelapa. Kita bikin juga sesuai dengan originalnya. Oke, nah sekarang untuk frame pop off bagian belakang itu originalnya dia sebenarnya mati, nggak ada pop off-nya seperti ini. Tapi saya modif di sini terbuka, model pop off, jadi engselnya bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Ketika angin masuk dari kaca depan, dia bisa keluar dari sisi kanan kiri bagian pop off ini. Tentunya frame ini juga kami bikin dari aluminium setebal 3 mm. Kemudian untuk kaca bagian depan dan belakang, ini kan ada frame-nya, frame kaca. Ini juga kita bikin dari aluminium juga, sama, karena klien mintanya dibikin seperti originalnya untuk frame bagian depan. Nah, sekarang menginjak ke bagian kompartemen depan. Yuk kita lihat dulu ya. Bagian depan ini lock bagian pengunci kap depan cukup menggunakan dua model seperti ini. Ini fungsinya adalah sebagai pengunci. Bisa kita coba, cukup diputar satu sisi akan terbuka seperti ini. Nah, di sini juga kami buatkan tiangnya untuk penyangga dari kap bagian depan ini, menggunakan bahan juga dengan aluminium sama. Nah, untuk bagian dalam ini di sini adalah sebenarnya untuk ruangan tempat ban serep ya, untuk bagian depan.
Kemudian di atasnya ini adalah tangki bensin yang kapasitasnya sekitar 60 liter, terbuat juga dari bahan aluminium setebal 3 mm. Kemudian di beberapa bagian kita bikin profil untuk memperkuat daripada tangki itu agar tidak mudah melengkung. Juga untuk bagian depan kompartemen kita bisa lihat di sini ada beberapa lekuan-lekuan di lantai. Sebenarnya sama fungsinya, hanya untuk memperkuat daripada kekuatan lantai. Kalau untuk rem dan suspensi, mobil Porsche 64 ini masih menggunakan rem bawaan daripada mobil VW ini, di mana bagian depan masih menggunakan drum, bagian belakang juga menggunakan drum. Suspensi untuk bagian depan originalnya mobil ini adalah bentuk kingpan. Oke, sekarang kita membahas mengenai mesin belakang sekarang ya. Oke, untuk kap mesin Porsche ini cukup unik menurut saya. Karena apa? Dia posisi ngebukanya switch ke samping. Otomatis engselnya ada di sebelah kiri. Untuk locknya juga unik, dia ada 2 buah. Sama seperti di depan, kap bagasi depan. Prosesnya sama, untuk pembukanya cukup ditekan ke bawah kemudian putar ke kiri. Nah, ini mesin daripada Porsche 64, dimana aslinya dari VW Kodok 1200, kemudian kita upgrade menjadi 1641 cc dengan penambahan karburator double, yang aslinya dia single. Kemudian distributor kita pakai 009, kemudian alternator kita pakai 12 volt. Kemudian untuk dashboard ini sebenarnya dashboard yang sangat modern bentuknya. Kembali karena sesuai dengan permintaan daripada customer. Untuk pewarnaan, klien minta warnanya kombinasi antara hitam dan bagian ada di chrome. Jadi gearboxnya masih menggunakan VW Kodok tahun 1960. Juga untuk bagian kisi-kisi atau ventilasi angin ini sekarang hampir sama dengan bentuk daripada ventilasi VW Kodok sekarang ini. Bedanya dia cuma lebih lebar sekitar setengah sentimeter dibanding dengan yang Kodok sekarang ini. Bentuknya hampir sama, mirip sekali. Oke, sekarang waktunya kita untuk test drive mobil Porsche ini ya. Oke, yuk.